Di acara akikah anakku yang dihadiri puluhan tamu, ibu mertuaku tiba-tiba memperkenalkan ibuku sebagai pembantu di depan semua orang. Bahkan, beliau terang-terangan menghina ibuku karena hanya seorang janda miskin yang bekerja mengurus anak orang. Saat itu, ibuku hanya menunduk sambil menahan air mata. Sedangkan aku merasa harga diri keluargaku dihancurkan tepat di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi anakku. Yang lebih mengejutkan, orang yang selama 5 tahun selalu diam saat keluargaku dihina, tiba-tiba berdiri dari kursinya. Suamiku berjalan ke depan, merebut mikrofon dari tangan ibunya sendiri, lalu melakukan sesuatu yang tak pernah disangka siapapun. Namaku Rani, umur 29 tahun. Aku bekerja sebagai admin toko bangunan di Sidoarjo. Suamiku Fajar, seorang operator pabrik. Selama 5 tahun menikah, ia selalu memilih diam setiap kali ibunya merendahkan keluargaku. Ibu mertuaku, Bu Ratna, punya satu kebiasaan yang paling kubenci. Ia selalu mencari cara agar keluarganya terlihat lebih tinggi daripada keluargaku. Sebelum masuk ke inti kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan dari kota mana kalian menonton. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton kisahnya sampai selesai. 3 hari sebelum acara akikah anakku, rumah kami sudah mulai sibuk. Kursi dan tenda mulai berdatangan. Kotak makanan menumpuk di ruang tamu. Hampir setiap sudut rumah dipenuhi perlengkapan acara. Di tengah kesibukan itu, ada satu orang yang paling sering datang membantu. Ibuku. Setiap pagi beliau datang membawa senyum yang sama. Senyum yang selalu berusaha terlihat kuat meski hidup tidak pernah benar-benar mudah untuknya. Aku masih ingat saat beliau datang membawa 2 kantong besar berisi perlengkapan bayi. Katanya itu hadiah untuk cucunya. Aku tahu isi kantong itu tidak murah. Karena itu aku sempat bertanya dari mana uangnya. Beliau hanya tersenyum dan berkata bahwa beliau sudah menabung sedikit demi sedikit sejak aku hamil. Jawaban itu justru membuat dadaku terasa sesak. Aku tahu kehidupan ibuku. Sejak ayah meninggal belasan tahun lalu, beliau bekerja apa saja agar aku bisa sekolah. Tidak ada pekerjaan yang dianggap terlalu rendah selama pekerjaan itu halal. Karena itulah aku selalu berusaha meringankan bebannya setelah menikah. Namun kenyataannya, sampai hari itu beliau masih sering memikirkan kebutuhanku lebih dulu daripada kebutuhannya sendiri. Pagi itu aku sedang menyusui anakku ketika melihat ibuku membantu melipat kotak makanan di ruang tamu. Tangannya bergerak cepat. Sesekali beliau mengusap pinggangnya yang mulai sering terasa sakit. Aku menghampiri dan memintanya beristirahat. Namun beliau menolak. Katanya masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saat itulah Bu Ratna masuk ke ruang tamu. Beliau melihat tumpukan kotak makanan yang belum selesai disusun. Tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun, beliau langsung meminta ibuku membantu pekerjaan lain di dapur. Ibuku mengangguk pelan lalu berjalan ke belakang. Aku hanya bisa memperhatikan. Ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Beberapa kali aku mencoba menawarkan bantuan kepada ibuku, tetapi beliau selalu melarang. Beliau tidak ingin suasana menjelang akikah menjadi tidak enak. Semakin dekat hari acara, semakin banyak keluarga besar suamiku yang datang ke rumah. Sebagian besar bahkan tidak mengenal keluargaku. Namun dari cara mereka berbicara, aku bisa merasakan sesuatu. Mereka mengenal keluargaku hanya dari cerita Bu Ratna. Dan cerita itu tidak pernah membuat kami terlihat baik. Beberapa kali aku mendengar bisikan yang membuatku sedih. Ada yang mengira ibuku memang bekerja di rumah kami. Ada yang mengira seluruh biaya akikah ditanggung keluarga suamiku. Bahkan ada yang berkata bahwa aku sangat beruntung karena mendapat keluarga mertua yang mau membantu semuanya. Aku ingin menjelaskan kenyataan yang sebenarnya. Tetapi aku memilih diam. Aku tidak ingin memperbesar masalah. Aku berharap semua itu hanya kesalahpahaman yang akan hilang dengan sendirinya. Sayangnya aku salah. Sore sebelum acara akikah berlangsung, aku menemukan sesuatu yang membuat perasaanku semakin gelisah. Saat sedang mencari perlengkapan bayi di kamar tamu, aku tidak sengaja mendengar percakapan beberapa kerabat Bu Ratna. Mereka sedang membicarakan ibuku. Salah satu dari mereka berkata bahwa wanita seperti ibuku seharusnya tahu diri dan tidak terlalu banyak muncul di acara keluarga besar. Yang lain tertawa kecil dan mengangguk setuju. Aku langsung terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak mengerti mengapa mereka bisa memiliki pandangan seperti itu terhadap ibuku. Padahal mereka bahkan belum mengenalnya. Saat aku berjalan menuju dapur, aku melihat ibuku masih sibuk mencuci peralatan masak yang sebenarnya bisa dikerjakan orang lain. Beliau tampak lelah. Namun ketika melihatku datang,
beliau tetap tersenyum seperti biasa. Senyum itu justru membuat hatiku semakin sakit. Malam itu aku sulit tidur. Entah kenapa ada perasaan aneh yang terus mengganggu pikiranku. Aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi saat acara akikah berlangsung. Dan aku tidak tahu bahwa firasat itu akan menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kubayangkan. Hari akikah akhirnya tiba. Sejak selesai salat subuh, rumah sudah mulai ramai. Suara orang berbicara terdengar dari berbagai sudut. Para tetangga membantu menata kursi, sementara beberapa kerabat sibuk mempersiapkan hidangan. Aku menggendong anakku sambil memperhatikan semuanya dari dalam rumah. Di tengah kesibukan itu, aku mencari ibuku. Aku menemukannya di halaman belakang. Beliau sedang menyapu area yang akan dilewati para tamu. Padahal sebagian besar orang yang datang pagi itu hanya duduk sambil mengobrol. Aku menghampirinya dan meminta beliau berhenti bekerja. Namun ibuku hanya tersenyum. Beliau berkata bahwa selama tubuhnya masih kuat bergerak, beliau merasa lebih tenang jika bisa membantu. Aku tahu itu hanya alasan agar tidak dianggap merepotkan. Menjelang siang, tamu mulai berdatangan satu persatu. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi sangat ramai. Banyak wajah baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebagian besar merupakan keluarga besar dari pihak suamiku. Aku berusaha menyambut mereka dengan ramah. Namun ada beberapa kejadian kecil yang membuat hatiku tidak nyaman. Saat makanan mulai disajikan, beberapa kerabat Bu Ratna memanggil ibuku berkali-kali untuk mengambilkan sesuatu. Ada yang meminta tambahan minuman. Ada yang meminta tisu. Ada pula yang menyuruh beliau membuang sampah di meja. Mereka berbicara seolah sedang memanggil pekerja acara. Yang membuatku sedih, ibuku tetap melayani semuanya dengan sopan. Tidak ada sedikit pun raut kesal di wajahnya. Beliau justru berusaha tersenyum kepada setiap orang. Aku beberapa kali ingin menghentikannya. Tetapi setiap kali mata kami bertemu, beliau selalu memberi isyarat agar aku tetap tenang. Aku mencoba mengikuti keinginannya. Meski sebenarnya dadaku semakin terasa berat. Beberapa saat kemudian, seorang bibi dari keluarga suamiku menghampiriku. Beliau memuji acara akikah yang menurutnya sangat meriah. Aku mengucapkan terima kasih. Namun kalimat berikutnya membuatku terdiam. Beliau berkata bahwa aku beruntung mendapatkan mertua yang mau mengeluarkan banyak uang untuk acara sebesar ini. Aku hanya tersenyum tipis. Aku mulai menyadari bahwa cerita yang beredar di antara para tamu jauh berbeda dari kenyataan. Sementara itu, Bu Ratna tampak sangat menikmati perhatian yang diberikan kepadanya. Beliau berdiri di tengah kerumunan sambil menerima berbagai pujian. Banyak orang menganggap beliau sebagai sosok yang paling berjasa dalam acara hari itu. Aku menoleh ke arah dapur. Di sana, ibuku sedang duduk sebentar setelah sejak pagi hampir tidak berhenti bergerak. Beliau tampak kelelahan. Namun tidak ada satupun orang yang menghampirinya. Tidak ada yang bertanya apakah beliau sudah makan. Tidak ada yang menawarkan tempat duduk yang nyaman. Entah mengapa pemandangan itu membuat mataku terasa panas. Aku ingin membawa beliau ke ruang utama dan duduk bersamaku. Tetapi sebelum sempat melakukannya, seorang kerabat kembali memanggil beliau untuk membantu membereskan meja. Ibuku langsung berdiri, tanpa mengeluh, tanpa membantah. Saat itulah aku melihat Fajar. Suamiku sedang memperhatikan ke arah yang sama. Untuk beberapa detik, pandangannya tertuju pada ibuku. Wajahnya terlihat berbeda. Ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu dengan sangat serius. Namun ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya menarik napas panjang lalu berjalan menuju ruang depan. Aku tidak tahu apa yang sedang ada di pikirannya. Tetapi sejak pagi itu, aku mulai merasa bahwa Fajar juga melihat banyak hal yang selama ini ia abaikan. Dan tanpa kusadari, sebuah perubahan besar sedang tumbuh di dalam dirinya. Perubahan yang sebentar lagi akan mengubah jalannya acara akikah kami untuk selamanya. Menjelang sore, acara memasuki bagian yang paling ditunggu. Sebagian besar tamu sudah hadir. Kursi-kursi hampir terisi penuh. Anak-anak berlarian di halaman, sementara orang dewasa mulai berkumpul di ruang utama. Aku duduk sambil menggendong bayiku. Perasaanku sedikit lebih tenang dibanding sejak pagi. Aku berharap acara segera selesai tanpa masalah. Sayangnya harapan itu tidak bertahan lama. Salah satu kerabat mengambil mikrofon dan mengajak semua tamu memberi perhatian ke depan. Beberapa sambutan mulai disampaikan. Suasana terlihat hangat dan penuh senyuman. Sampai akhirnya Bu Ratna maju ke depan. Beliau tampak sangat percaya diri. Dengan suara lantang, beliau mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang sudah hadir.
Sesekali terdengar tawa kecil dari para undangan saat beliau menyelipkan candaan. Semua terlihat biasa. Sampai beliau mulai memperkenalkan anggota keluarga. Satu persatu nama disebut. Kerabat dekat diperkenalkan dengan bangga. Beberapa tamu mengangguk sambil tersenyum. Aku masih tidak merasakan sesuatu yang aneh. Lalu pandangan Bu Ratna tiba-tiba mengarah ke belakang ruangan. Ke arah tempat ibuku berdiri. Saat itu ibuku baru saja selesai membawa nampan kosong dari meja tamu. Beliau berdiri sambil memegang ujung kerudungnya. Bu Ratna tersenyum. Namun senyum itu membuat bulu kuduku merinding. Dengan nada yang terdengar ringan, beliau menunjuk ke arah ibuku. Beliau mengatakan bahwa wanita yang berdiri di sana bukan keluarga inti. Beliau hanya orang yang membantu mengurus bayi dan membantu pekerjaan rumah selama persiapan acara. Beberapa tamu tertawa kecil. Aku langsung membeku. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Mataku langsung mencari wajah ibuku. Beliau berdiri diam. Sangat diam. Aku melihat kedua tangannya mulai gemetar. Namun Bu Ratna belum berhenti. Beliau kembali berbicara. Kali ini lebih menyakitkan. Beliau mengatakan bahwa tidak semua orang memiliki latar belakang keluarga yang baik. Karena itu setiap orang harus tahu tempatnya masing-masing. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk tepat ke dadaku. Ruangan yang ramai tiba-tiba terasa sangat sempit. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang mengarah ke ibuku. Sebagian terlihat bingung. Sebagian lagi hanya diam. Tidak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi. Aku ingin berdiri. Aku ingin menghentikan semua itu. Tetapi tubuhku terasa kaku. Air mata mulai menggenang di mataku. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Ibuku tersenyum. Bukan karena beliau bahagia. Tetapi senyum yang biasa muncul saat seseorang sedang berusaha menutupi luka yang terlalu dalam. Pemandangan itu jauh lebih menyakitkan daripada tangisan. Aku tahu persis senyum itu. Senyum yang sama ketika beliau pernah pulang kerja dalam keadaan sakit, tetapi tetap mengatakan dirinya baik-baik saja. Senyum yang sama ketika beliau tidak punya uang namun tetap memaksakan diri membelikanku kebutuhan sekolah dulu. Aku tidak sanggup melihatnya. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba seseorang berdiri dari kursinya. Langkahnya terdengar jelas. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semua mata mulai beralih ke arahnya. Orang itu berjalan lurus menuju depan ruangan. Menuju tempat Bu Ratna berdiri sambil memegang mikrofon. Aku langsung mengenali sosok itu. Fajar, suamiku. Wajahnya tenang. Tetapi sorot matanya berbeda dari biasanya. Tidak ada keraguan. Tidak ada rasa takut. Ia berhenti tepat di hadapan ibunya. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengulurkan tangan ke arah mikrofon. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Fajar melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah berani kubayangkan. Ia mengambil mikrofon itu langsung dari tangan ibunya. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Dan beberapa detik berikutnya akan menjadi momen yang mengubah hidup kami selamanya. Fajar menggenggam mikrofon itu erat. Tidak ada satupun tamu yang bersuara. Semua menunggu. Termasuk aku. Selama 5 tahun pernikahan kami, aku belum pernah melihat suamiku berdiri melawan ibunya sendiri. Karena itulah suasana terasa begitu tegang. Bu Ratna tampak terkejut. Beliau beberapa kali mencoba mengambil kembali mikrofon tersebut, tetapi Fajar menggeleng pelan. Kemudian ia menghadap para tamu. Suaranya terdengar berat. Bukan karena marah, melainkan karena menahan sesuatu yang sudah terlalu lama dipendam. Fajar meminta maaf kepada seluruh tamu karena harus berbicara di tengah acara keluarga. Lalu ia mengatakan bahwa ada satu hal yang harus diluruskan saat itu juga. Aku melihat beberapa orang mulai saling berpandangan. Tidak ada yang tahu kemana arah pembicaraan itu akan berjalan. Fajar lalu menoleh ke arah ibuku. Tatapannya penuh rasa bersalah. Untuk beberapa detik ia hanya diam. Seolah sedang mengumpulkan keberanian. Kemudian kalimat pertama keluar dari mulutnya. Ia mengatakan bahwa wanita yang berdiri di belakang ruangan itu bukan pembantu. Bukan pula orang yang menumpang dalam hidup kami. Wanita itu adalah orang yang paling banyak berkorban untuk keluarganya. Ruangan kembali hening. Fajar mulai bercerita. Ia mengaku bahwa saat aku hamil 7 bulan, perusahaan tempatnya bekerja sempat mengurangi jam kerja karyawan. Penghasilan kami menurun drastis. Saat itu kami kesulitan membayar biaya pemeriksaan kehamilan yang semakin besar. Aku menunduk. Aku ingat masa-masa itu. Namun aku tidak tahu seluruh ceritanya. Fajar melanjutkan.
Ternyata selama berbulan-bulan, ibuku diam-diam membantu kebutuhan kami. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi berkali-kali. Saat kami kekurangan uang untuk membeli susu kehamilan, beliau membantu. Saat kami kesulitan membayar obat, beliau membantu. Saat ada kebutuhan mendadak menjelang persalinan, beliau kembali membantu. Aku mulai meneteskan air mata. Karena sebagian dari cerita itu bahkan tidak pernah diberitahukan ibuku kepadaku. Beliau menyimpan semuanya sendiri. Fajar lalu mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Ia memperlihatkannya kepada para tamu. Amplop itu sudah terlihat usang. Sudut-sudutnya mulai kusut. Fajar berkata bahwa amplop itu diberikan ibuku beberapa bulan sebelum acara akikah direncanakan. Isinya bukan surat, melainkan tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil bekerja. Beliau menyimpannya untuk cucunya, untuk anak kami. Beberapa tamu mulai menundukkan kepala. Sebagian terlihat tidak nyaman. Fajar lalu mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan semakin sunyi. Ia mengaku selama ini mengetahui semua pengorbanan itu. Tetapi ia terlalu pengecut untuk membela orang yang seharusnya dihormati. Kalimat itu terdengar begitu jujur. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, hanya penyesalan. Aku melihat mata suamiku mulai memerah. Untuk pertama kalinya, ia membuka seluruh kenyataan di depan semua orang. Dan untuk pertama kalinya juga, para tamu mulai melihat siapa sebenarnya wanita sederhana yang sejak pagi hanya berdiri di belakang ruangan itu. Namun ternyata Fajar belum selesai berbicara. Masih ada satu rahasia yang selama ini tidak diketahui siapapun. Rahasia yang bahkan membuatku ikut terkejut ketika mendengarnya. Dan saat ia mulai mengungkapkannya, wajah Bu Ratna perlahan berubah pucat. Aku menatap Fajar tanpa berkedip. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seolah selama ini ia menyimpan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Setelah menarik napas panjang, ia kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa ada satu hal yang selama ini tidak pernah diketahui keluarga besar kami. Bahkan aku sendiri tidak mengetahuinya. Suasana ruangan semakin sunyi. Beberapa tamu mulai memajukan tubuh mereka, berusaha mendengar lebih jelas. Lalu Fajar mengungkapkan kenyataan yang membuatku terpaku. Ternyata saat aku menjalani persalinan beberapa bulan lalu, kami sempat berada dalam kondisi yang sangat sulit. Biaya rumah sakit jauh lebih besar dari perkiraan. Tabungan kami hampir habis. Saat itu dokter meminta sejumlah pembayaran tambahan agar proses perawatan bisa dilanjutkan dengan cepat. Aku tidak pernah mengetahui bagian itu. Karena saat kejadian berlangsung, aku sedang berjuang antara hidup dan mati di ruang tindakan. Fajar menunduk sejenak sebelum melanjutkan. Dengan suara bergetar, ia mengaku sempat kebingungan mencari uang dalam waktu singkat. Ia menghubungi beberapa kerabat. Sebagian tidak bisa membantu. Sebagian lainnya hanya memberi janji. Saat itulah seseorang datang tanpa diminta. Ibuku. Beliau tidak banyak bertanya. Beliau tidak menyalahkan siapapun. Beliau hanya menyerahkan sebuah buku tabungan yang selama bertahun-tahun disimpannya. Tabungan itu sebenarnya dipersiapkan untuk hari tuanya. Untuk biaya berobat ketika tubuhnya sudah tidak kuat bekerja. Untuk kebutuhan hidupnya saat usia semakin menua. Namun tanpa ragu sedikitpun, beliau menyerahkan semuanya demi keselamatan anak dan cucunya. Aku langsung menangis. Air mataku tidak bisa lagi kutahan. Selama ini aku hanya tahu ibuku membantu kami. Tetapi aku tidak pernah tahu sebesar itu pengorbanannya. Fajar mengusap matanya sendiri. Lalu ia mengatakan bahwa sejak hari itu, ia berjanji dalam hati akan mengembalikan seluruh pengorbanan tersebut. Sayangnya, ia gagal melakukan satu hal yang jauh lebih penting. Yaitu menjaga kehormatan wanita yang telah menyelamatkan keluarganya. Kalimat itu membuat beberapa tamu ikut menunduk. Tidak sedikit yang mulai terlihat terharu. Lalu Fajar berjalan perlahan menuju tempat ibuku berdiri. Langkahnya tenang. Namun setiap langkah terasa begitu berarti. Sesampainya di hadapan ibuku, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Di depan seluruh tamu, di depan keluarga besar, dan di depan ibunya sendiri. Fajar berlutut. Ia menggenggam kedua tangan ibuku dengan erat, lalu meminta maaf. Bukan sekadar meminta maaf karena hari itu, tetapi meminta maaf atas setiap kali ia memilih diam saat ibuku direndahkan. Meminta maaf atas setiap kali ia membiarkan wanita yang berjasa dalam hidupnya terluka tanpa pembelaan. Tangis pecah di berbagai sudut ruangan. Bahkan beberapa tamu yang sejak tadi hanya menyaksikan mulai mengusap mata mereka. Aku melihat ibuku.
Beliau juga menangis. Namun kali ini berbeda. Bukan tangisan karena dipermalukan, melainkan tangisan seseorang yang akhirnya merasa dihargai. Kupikir semuanya sudah selesai. Kupikir tidak ada lagi yang bisa membuat suasana semakin emosional. Namun aku salah. Karena setelah berdiri kembali, Fajar mengucapkan satu keputusan yang membuat seluruh keluarga besar langsung membelala. Keputusan yang selama ini tidak pernah berani ia ambil. Dan keputusan itu membuat wajah Bu Ratna berubah seketika. Seluruh mata tertuju pada Fajar. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Semua menunggu kalimat berikutnya keluar dari mulutnya. Dengan suara yang jauh lebih tenang, Fajar kembali menghadap para tamu. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah hadir dalam acara akikah anak kami. Kemudian ia mengatakan bahwa hari itu menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Pelajaran tentang keberanian. Pelajaran tentang rasa hormat. Dan pelajaran tentang siapa yang seharusnya dibela ketika diperlakukan tidak adil. Aku bisa melihat wajah beberapa kerabat mulai tegang. Mereka seolah menyadari bahwa pembicaraan ini belum berakhir. Lalu Fajar menyampaikan keputusan yang selama ini tidak pernah berani ia ambil. Ia mengatakan bahwa setelah acara akikah selesai, kami akan tinggal mandiri. Bukan sementara, tetapi untuk memulai kehidupan kami sendiri sebagai keluarga kecil. Ruangan langsung gempar. Beberapa orang saling berpandangan. Ada yang tampak terkejut. Ada yang tidak percaya. Bu Ratna terlihat paling terpukul. Beliau berdiri tanpa berkata apa-apa. Wajahnya perlahan kehilangan senyum yang sejak tadi selalu ditampilkan di depan para tamu. Fajar melanjutkan. Ia mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh terus-menerus membiarkan istrinya terluka. Dan seorang anak tidak boleh menutup mata ketika orang yang berjasa diperlakukan tanpa penghormatan. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun semua orang tahu kepada siapa kalimat itu ditujukan. Aku sendiri tidak mampu menahan air mata. Bukan karena sedih. Melainkan karena selama bertahun-tahun aku menunggu hari ketika suamiku akhirnya berani menentukan sikapnya sendiri. Hari itu akhirnya datang. Tanpa teriakan. Tanpa kemarahan. Tanpa mempermalukan siapapun. Hanya dengan kejujuran. Beberapa tamu mulai memberikan tepuk tangan pelan. Awalnya hanya 1-2 orang. Lalu semakin banyak. Suasana yang sejak tadi penuh ketegangan perlahan berubah menjadi haru. Namun momen yang paling menyentuh justru datang dari seseorang yang tidak disangka siapapun. Ibuku. Beliau berjalan perlahan menghampiri Bu Ratna. Semua orang memperhatikan. Tidak sedikit yang mengira beliau akan meluapkan kesedihan yang selama ini dipendam. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ibuku mengulurkan tangan. Lalu berkata dengan suara lembut bahwa beliau tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Beliau hanya berharap cucunya tumbuh dalam keluarga yang saling menghormati. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Tidak ada sindiran, tidak ada kemarahan, hanya ketulusan. Dan justru karena itulah kata-kata tersebut terasa sangat kuat. Aku melihat mata Bu Ratna mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya hari itu, beliau tidak memiliki jawaban. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Beliau hanya menunduk. Sementara para tamu yang menyaksikan mulai memahami siapa sebenarnya orang yang paling berkelas di ruangan itu. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling dihormati, melainkan orang yang tetap memilih memaafkan meski baru saja disakiti. Aku mengira acara akan berakhir sampai di situ. Namun menjelang para tamu pulang, sebuah kejadian terakhir terjadi. Kejadian sederhana yang tidak direncanakan siapapun. Tetapi justru menjadi penutup paling indah bagi hari yang sejak pagi penuh luka itu. Satu persatu tamu mulai bersiap pulang. Suasana rumah yang sejak pagi begitu ramai perlahan berubah lebih tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang yang sebelumnya hanya mengenal sepihak cerita tentang keluargaku kini mulai menghampiri ibuku. Mereka mengajak berbicara. Mereka menyalami beliau dengan hangat. Bahkan beberapa tamu yang sejak tadi hanya diam kini secara langsung meminta maaf karena sempat memiliki penilaian yang salah. Ibuku hanya tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar tulus. Aku tidak melihat lagi sorot kesedihan di matanya. Yang ada hanyalah ketenangan. Sore itu, saat sebagian besar tamu sudah meninggalkan rumah, aku duduk di teras bersama ibuku sambil menggendong anakku. Angin bertiup pelan. Suasana terasa jauh lebih damai dibanding beberapa jam sebelumnya. Aku memandang wajah ibuku. Ada satu hal yang sejak tadi ingin kusampaikan. Aku meminta maaf. Meminta maaf karena selama ini tidak cukup kuat melindunginya. Meminta maaf karena membiarkan beliau menanggung banyak hal sendirian.
Namun ibuku hanya mengusap kepalaku seperti saat aku masih kecil. Beliau berkata bahwa seorang ibu tidak pernah menghitung pengorbanannya untuk anak. Kalimat sederhana itu langsung membuat mataku kembali basah. Di saat yang sama, Fajar keluar dari dalam rumah. Ia membawa beberapa kotak makanan yang sengaja disisihkan untuk ibuku. Lalu ia duduk di samping kami. Tidak ada suasana canggung. Tidak ada jarak. Untuk pertama kalinya, aku melihat hubungan antara suamiku dan ibuku terasa begitu hangat. Fajar kemudian mengeluarkan sebuah amplop. Ia menyerahkannya kepada ibuku. Tentu saja ibuku langsung menolak. Namun kali ini Fajar tidak menyerah. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa uang itu bukan untuk membayar semua kebaikan yang pernah diberikan. Karena pengorbanan seorang ibu tidak akan pernah bisa dibayar. Uang itu hanya bentuk tanggung jawab seorang anak yang terlalu lama menunda rasa terima kasihnya. Ibuku akhirnya menerima amplop itu sambil menangis. Aku pun ikut menangis. Bukan karena sedih, melainkan karena melihat luka yang selama ini membebani hati kami perlahan mulai sembuh. Menjelang maghrib, sebelum pulang ke rumahnya, ibuku menggendong cucunya untuk terakhir kali hari itu. Beliau mencium kening anakku dengan penuh kasih sayang. Lalu berpesan agar kami selalu menjaga rumah tangga dengan saling menghormati. Pesan itu terdengar sederhana, tetapi maknanya begitu dalam. Beberapa minggu setelah acara akikah, aku dan Fajar benar-benar memulai hidup mandiri. Rumah kami tidak besar, tidak mewah. Namun untuk pertama kalinya aku merasakan ketenangan yang selama ini tidak pernah kami miliki. Fajar juga berubah. Ia menjadi suami yang lebih tegas, lebih berani, dan lebih peduli terhadap perasaanku. Sementara hubungannya dengan ibuku semakin baik dari hari ke hari. Adapun Bu Ratna, beliau perlahan mulai menyadari kesalahannya. Perubahan itu memang tidak terjadi dalam semalam. Namun sejak hari akikah tersebut, sikapnya tidak lagi sama. Mungkin karena untuk pertama kalinya beliau melihat sendiri bagaimana penghormatan tidak lahir dari harta atau status, melainkan dari ketulusan hati. Dan bagiku, kemenangan terbesar hari itu bukanlah saat seseorang dipermalukan di depan umum. Bukan pula ketika kebenaran terungkap, melainkan ketika wanita yang paling berjasa dalam hidupku akhirnya mendapatkan penghormatan yang memang sudah layak ia terima sejak dulu. Hari akikah anakku yang semula menjadi hari paling menyakitkan dalam hidupku, pada akhirnya berubah menjadi hari ketika harga diri ibuku dipulihkan di depan semua orang. Dan setiap kali mengingat hari itu, aku selalu percaya bahwa kebaikan mungkin sering diremehkan, tetapi pada waktunya, kebaikan akan menemukan caranya sendiri untuk dimuliakan.